menyertai hamba-Mu ini, sehingga umat-umat Tuhan yang saat ini bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau akan berkati mereka, Engkau akan menyertai mereka, dan Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mohon berkat ya Tuhan. Amin. Amin. Selamat sahabat Bapak Ibu. Puji Tuhan, sahabat ini saya bisa bergabung di Jemaat Tuhan Mount Moriah. Terima kasih pendeta yang telah menyampaikan undangan kepada kami, tua-tua jemaat. Semoga sahabat ini boleh menjadi sahabat penuh berkat, sekalipun ada saudara-saudara kita yang sedang berduka, ada teman-teman kita yang masih isolasi mandiri, berita duka kita dengar di mana-mana, teman, sahabat, dan juga keluarga yang sedang sakit, dan biarlah semuanya ini tidak membuat iman kita goyah, tetapi boleh menolong kita untuk tetap setia, bahkan bertambah-tambah setia. Kita boleh menyemangati satu dengan yang lain untuk tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Saya akan share screen. Ini adalah keluarga saya, keluarga kami. Anak saya 3, istri sudah diizinkan Tuhan mendahului kami, tepat pada tanggal 7 bulan 6, 2020, sudah 13 bulan yang lalu. Saya sekarang bertiga, anak saya yang berbaju merah ini di Jakarta, kemudian putri yang satu ini, nomor 1 ini di Bandung, dan Timothy sedang kuliah, sekarang masih online, mau naik tingkat 2. Iya. Kami dulunya berlima, tapi karena kemahabijaksanaan Tuhan mengizinkan istri yang kami sangat kasih, ibunya anak-anak mendahului kami, dan kami telah lalui itu dengan sangat berat, tetapi bisa kami lalui dengan pertolongan Tuhan dengan baik. Pendeta, maaf belum di-share, pendeta. Belum di-share ya? Oke, maaf. Ya, betul. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami tinggal di Bandung. Saya bersama dengan anak-anak berdua, anak kami 2 ada tinggal di Bandung saat ini. Jadi untuk sementara waktu anak kami yang nomor 2 ini masih kuliah, tapi kuliahnya masih online, jadi masih bersama, kuliah di Unclub. Jadi masih bersama-sama kami. Jadi kami berdua, yang satu di Jakarta. Terima kasih untuk sahabat yang indah ini. Kita akan lanjutkan pekabaran pada sahabat ini. Sudah terlihat pendeta ya? Oke. Sudah oke pendeta. Oke. Judul renungan kita saat ini adalah temui Allah secara pribadi. Ayat inti yang kita telah baca tadi, firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, dan seterusnya. Luar biasa. Kita ingat kisah bagaimana Yakub baru saja selesai menipu ayahnya, kerjasama dengan ibunya. Akhirnya dia ketakutan dan harus lari, meninggalkan rumahnya di tengah-tengah jalan.
hati yang gundah gulana, tidak tahu lagi bagaimana hatinya saat itu. Penuh dengan ketakutan. Saat itu dia bertemu dengan Tuhan. Saya menceritakan sebuah kisah. Satu kali seorang guru besar, seorang profesor yang sedang mengajar di satu Universitas Advent, yang sedang mengajar di salah satu dari sekolah untuk pendeta, bukan Advent, tapi sekolah untuk para pendeta. Sedang pagi itu menikmati pagi yang indah. Dia bersama dengan istrinya sedang duduk di sebuah restoran, sedang menantikan makan pagi yang ia pesan. Rupa-rupanya restoran yang tidak terlalu besar itu banyak sekali pengunjungnya, sehingga ia harus menunggu masakan yang dipesan itu cukup lama. Sementara profesor dan istrinya ini menunggu masakan yang telah dipesannya, dia melihat ada seorang datang ke restoran ini berambut putih. Usianya sudah cukup mungkin 70-an lebih. Kemudian dia perhatikan orang tua ini menghampiri satu persatu daripada pengunjung restoran ini. Dia duduk berbincang-bincang dengan pengunjung restoran yang satu. Dia pindah kepada pengunjung restoran yang lain, dan dia berbicara, berbisik kepada istrinya. Istriku, ini rupa-rupanya bapak tua ini keliling-keliling. Mungkin dia juga akan keliling ke sini. Yuk kita pasang posisi supaya bapak itu tidak mengganggu pagi yang indah kita ini. Dia mengatur posisi supaya bapak tua itu tidak datang seperti kepada pengunjung restoran yang lain. Tetapi setelah bapak tua itu berbincang satu kepada yang lain, terus akhirnya tiba di tempat di mana profesor ini sedang menantikan makan pagi yang dipesannya, dan belum tiba makanan itu. Kemudian bapak tua ini berkata kepada profesor ini, "Bapak, selamat datang di Gatlinburg, Tennessee. Kalau boleh tahu bapak dari mana dan ibu dari mana?" Akhirnya bapak tua profesor ini katakan, "Saya dari Oklahoma." "Oh, selamat datang di negara bagian kami. Kalau boleh tahu, bapak punya pekerjaan dan pelayanan apa di negara kami yang kami sangat cintai ini?" Kemudian profesor itu katakan, "Saya mengajar para pendeta. Saya sedang mengajar di kota ini." "Oh, kalau begitu memang bapak adalah gurunya para pendeta." "Oh iya, betul. Bolehkah saya bercerita sesuatu yang sangat penting? Dan saya harapkan sesuatu yang sangat penting ini bisa bapak diceritakan kepada mahasiswa-mahasiswa bapak. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik." Kemudian bapak tua itu mulai cerita. "Profesor, coba perhatikan gunung di sebelah sana. Di kaki gunung itulah beberapa puluh tahun yang lalu lahirlah bayi laki-laki dari seorang ibu yang tidak memiliki suami. Kemudian bayi yang lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki suami ini dibesarkan oleh ibu ini dengan penuh kasih sayang. Anak ini bertumbuh dan bertumbuh. Saat anak ini bertumbuh, dia mengalami berbagai masalah dalam pergaulan. Karena setiap kemana-mana ada satu pertanyaan yang ia takuti. Karena ia tidak tahu harus menjawab apa. Pertanyaannya adalah, "Hai nak, siapa bapakmu?" Dia pergi ke gereja. Di gereja dia paling takut. Kalau ada orang bertanya, "Hai nak, siapa bapakmu? Siapa orang tuamu?" Karena anak ini tidak tahu harus menjawab siapa bapaknya, karena dia tidak tahu siapa bapaknya. Diceritakan dalam kisah itu, bapak ini pun, anak muda ini pun pada waktu sekolah, dia masuk ke sekolah, pada waktu sekolah ini istirahat, anak ini pun tidak keluar dari tempat duduknya, karena dia takut pada waktu dia istirahat, nanti ada orang tanya, temannya tanya, "Hei kawan, siapa bapakmu?"
Jadi dia selalu berada di ruang kelas. Dia takut untuk keluar dari ruang kelas karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia pergi ke pasar, dia juga takut, kemana-mana takut. Dan kalau dia pergi ke gereja, anak ini selalu pergi paling lambat dan pulang paling cepat. Karena ketakutannya untuk menjawab, karena dia tidak tahu jawab. Kalau ada orang bertanya, "Hai nak, siapa bapakmu?" Usia 12 tahun dikisahkan. Pada saat itu gembala jemaat di gerejanya itu berganti. Digantikan oleh pendeta yang baru. Dan tidak pernah anak muda ini sangka, inilah cerita yang diceritakan kepada profesor ini, bahwa pendeta yang baru ini khotbahnya terlalu singkat dibandingkan dengan pendeta yang lama yang khotbahnya cukup lama. Sehingga sebelum dia siap-siap untuk keluar, pendeta itu pun sudah keluar dari, turun dari mimbar, dan dia sudah turun, dan dia menuju pintu depan untuk menyalami satu persatu dari anggota jemaatnya. Sementara dalam perjalanan dari mimbar menuju pintu depan gereja, anak ini siap-siap untuk mendahului pendeta. Pada saat anak muda ini, usia 12 tahun ini, akan mendahului pendeta, maka pendeta menangkap tangan dari anak itu dan akhirnya menggandengnya. Dan di tengah perjalanan dari mimbar menuju ke pintu gerbang, pintu gereja itu, pintu keluar gereja itu, pendeta itu bertanya, "Hai nak, siapa bapakmu?" Karena rupa-rupanya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan pada waktu itu. Anak itu menjadi pucat pasi. Anak itu tidak tahu harus menjawab apa, tapi anak itu menjadi pucat pasi. Melihat perubahan dari mimik wajah dari anak ini, pendeta itu menjadi sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan anak ini. Kemudian pendeta ini bertelut di gereja itu supaya sejajar mukanya dengan muka anak ini. Kemudian pendeta ini berkata kepada anak muda ini. Dia katakan demikian, "Tunggu sebentar, saya tahu siapa kamu nak. Saya melihat kemiripan sebuah keluarga sekarang. Kamu adalah anak Tuhan." Dia menepuk pundak bocah itu dan berkata, "Wah, kau memiliki warisan yang sangat besar. Pergi dan klaim semuanya itu. Kamu adalah anak Tuhan." Setelah bapak tua itu bercerita kepada profesor itu, dia pamit pergi. Dan sebelum pergi, dia berkata demikian kepada profesor itu, "Anda tahu, jika pengkhotbah itu, jika pendeta yang baru itu tidak memberitahukan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah putra-putri Allah, saya mungkin tidak akan pernah menjadi apa-apa seperti sekarang ini." Bapak tua itu pamit, meninggalkan tempat di mana profesor dan istrinya akan menikmati makan paginya, pergi dari restoran itu. Kemudian masih terbengong-bengong profesor itu, tidak tahu siapa dia. Akhirnya dia memanggil pegawai restoran dan bertanya, "Hai, tolong jawab, siapa orang tua tadi?" Dia itu bercerita, ceritanya sangat menarik, bahwa yang diceritakan itu ternyata dirinya sendiri. Siapa dia itu? "Oh, Bapak belum tahu ya siapa dia ya? Dia adalah Ben Hoover, mantan gubernur Tennessee dalam 2 periode. Oh, dia mantan gubernur. Ben Hoover yang kecil. Ben Hoover usia 12 tahun mengalami satu pengalaman yang sangat menyedihkan. Karena dia tidak memiliki ayah. Pertanyaan-pertanyaan sangat mengganggu. Karena dia tidak tahu jawabannya, siapa ayahnya. Kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat-sangat pedih. Sangat menakutkan. Tetapi pada saat bertemu dengan pendeta ini, dia mengetahui bahwa ayahnya, orang tuanya adalah Allah Bapa. Dan sejak itulah kehidupannya dirubah. Dia menjadi seorang yang berani karena kemana saja orang bertanya, dia selalu menjawab, "Siapa ayahmu?" "Ayah saya adalah Allah di surga." Dia akhirnya kuliah. Dia akhirnya menjadi seorang politikus dan akhirnya menjadi gubernur di Tennessee selama 2 periode. Kehidupannya dirubah.
Dia bertemu dengan Tuhan pada saat bertemu dengan pendeta ini di gereja. Dan banyak orang bertemu Tuhan di gereja, di tempat ibadah. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, seringkali kita ini bertemu dengan Tuhan tidak seperti Bonhoeffer yang bertemu di gereja. Pada saat bertemu dengan pendeta, kata-kata pendeta telah merubah kehidupannya. Musa bertemu dengan Allah di semak-semak belukar yang menyala, tetapi tidak hangus. Itulah Musa. Mungkin Musa berharap kalau ketemu Tuhan itu pada waktu dia masih muda. Pada waktu dia membunuh orang Mesir, coba untuk menolong orang sebangsanya ini, dia mengharapkan saat itulah mungkin akan ketemu Tuhan itu untuk menolong dia. Tetapi justru pertemuannya adalah di semak belukar yang menyala. Saat dia menjadi gembala, satu tempat yang tidak diharapkan. Dalam kisah ini, Yakub bertemu dengan Allah dalam pelarian. Kenapa? Kok tidak di saat-saat yang menggembirakan, tapi di saat-saat di pelarian. Bertemu dengan Tuhan. Paulus bertemu dengan Allah pada saat atau dalam peristiwa yang membutakan akan matanya. Jadi seringkali kita bertemu dengan Tuhan di saat-saat yang kita tidak sukai. Saya akan bercerita tentang orang tua saya. Ini renungan saat ini lebih banyak akan saya bersaksi nih. Inilah orang tua saya. Bulan Juli ini seharusnya orang tua saya ini merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60. Dia menikah pada bulan Juli tahun 61 dan seharusnya kami akan datang untuk merayakan ulang tahun orang tua saya yang ke-60. Ayah saya kurang begitu sehat, tapi ibu saya sangat sehat. Anak-anak sudah menyemangati bapak saya ini untuk tetap bertahan, supaya kita bisa merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-60, karena itu adalah momen yang ditunggu-tunggu. Tapi ada satu kisah yang akan saya sampaikan kepada bapak ibu. Bagaimana orang tua saya ini bertemu dengan Tuhan. Hingga saat ini dan anak-anaknya, keempat anaknya setia melayani Tuhan. Orang tua saya, ibu saya ini adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Dia menikah tahun 61 dan abangnya yang nomor 1 menikah pada tahun 62. Pada waktu itu abangnya menikah di kota Kediri, tapi tidak di kotanya, tapi agak pinggiran kota Kediri, di Ngoro Kediri. Saat itulah maka karena kakak atau abangnya nomor 1 ini menikah, dia harus pergi dari salah satu desa di Kabupaten Magetan, pergi ke Kediri untuk menghadiri pernikahan. Bapak saya adalah orang Muslim setia, sangat setia. Jadi keluarga yang sangat setia. Bahkan saat ini adik daripada ayah saya ini memiliki pondok pesantren yang besar sekali di kampung saya. Namanya adalah Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Kalau kita klik di internet, Pondok Pesantren Darul Ulum, itu adalah salah satunya adalah adik daripada ayah saya ini pemiliknya. Kemudian ibu saya ini pada waktu itu adalah dari keluarga yang tidak begitu setia, hanya beragama tapi KTP. Jadi pada waktu itu ayah saya sudah menjadi guru, jadi pegawai negeri, bapak ibu saya adalah guru SD, pegawai negeri. Jadi pada waktu itu dia menghadiri pernikahan dan dia tidak sangka kalau pernikahan itu diadakan di gereja. Dia pikir hanya datang untuk pesta, tapi rupa-rupanya datang ke tempat pesta di gereja GKJW atau Gereja Kristen Jawa Wetan. Saat itulah ayah saya bercerita bahwa dia mendengarkan lagu-lagunya orang Kristen yang pertama kali di gereja itu. Dan dia sangat terkesan lagu-lagu yang didengarkan. Lagu-lagu Kristen dalam bahasa Jawa. Dan dia bukan hanya terkesan dari lagu-lagu yang dinyanyikan, yang dia dengar. Tetapi dia juga terkesan dari khotbah pendeta yang mengutip
firman Tuhan dari kitab bahasa Jawa juga, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka seusai pernikahan di gereja dan pesta pada malam itu, ayah saya sebelum tidur karena harus menginap dan besoknya harus kembali karena perjalanan tidak segampang saat ini pada waktu 60-an, maka sebelum tidur ayah saya meminjam Alkitab yang sangat mengesankan yang telah dibaca oleh pendeta. Bisakah kepada mempelai ini, bisakah saya dipinjami kitab suci yang dibaca oleh pendeta tadi? Saya akan baca malam ini, saya tidak akan tidur. Dan sepanjang malam ayah saya tidak tidur, membaca firman Tuhan. Sepanjang malam dia cerita tidak tidur. Pagi hari dia siap-siap akan pulang. Setelah makan ke pagi dikembalikan, mau dikembalikan ini Alkitab. Dan mempelai itu entah bisikan dari mana mengatakan jangan dikembalikan itu Alkitab. Bawa saja itu Alkitab dan dibaca. Sejak 62 sampai tahun 70-an ayah saya membaca kitab suci. Menyelidiki kitab suci yang bagi orang lain tidak mau baca, tapi bagi bapak saya ini dia baca. Saya lahir tahun 63. Jadi sampai bertahun-tahun ayah saya itu membaca kitab suci, tapi tiba satu saat dia mengambil satu keputusan, kita harus ke gereja. Jarak rumah saya menuju ke gereja, menuju ke Kota Magetan itu ada 26 km. Dan pada tahun 60-an itu belum ada kendaraan. Sepeda juga tidak punya, sepeda motor juga belum ada. Dan dia harus berjalan kurang lebih 13 sampai 15 km baru menemukan tempat di mana mobil itu baru ada. Dia berangkat dari rumah pukul 3 pagi, kadang-kadang setengah 4, setiap hari Minggu. Dan pada waktu dia pergi ke gereja, dia temukan gereja di paling timur dari Kota Magetan, dekat rumah sakit, yaitu gereja GKJW. Di sana dia bergereja setiap minggu untuk bertahun-tahun lamanya. Setelah bergereja beberapa lama di gereja ini, gereja GKJW, dia jalan-jalan di Kota Magetan ini. Kok ditemukan gereja Pentakosta? Kok ada juga gereja Pentakosta? Dia juga ke sana, gereja Pentakosta. Kemudian dia lihat kok ada gereja Katolik. Jadi dia juga masuk ke gereja Katolik, kadang-kadang gereja Pentakosta, kadang-kadang ke GKJ, kadang-kadang Pentakosta, kadang-kadang ke Katolik. Dan pada waktu dia jalan di ujung Kota Magetan, itu ada gereja, namanya Gereja Masai Advent Hari ke-7. Di sanalah dia bertemu dengan pendeta, namanya Pendeta Suharno Wijoyo. Dan di sana bapak saya itu diberikan suara nubuatan. Bersama dengan ibu saya diberikan suara nubuatan. Dan bukan hanya suara nubuatan, tapi ayah saya itu diberikan oleh pendeta ini gramafon yang bisa memutar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi diputar dengan tangan. Gramafon dari plastik itu. Dan sejak itulah maka guru-guru di kampung, ada 7 guru. Semuanya adalah saudara, ada saudara sepupu, ada adik dari ibu, ada saudara sepupunya dari ibu, ada 7 guru SD, 7 keluarga guru SD diajak belajar, dan 6 dari 7 itu pada akhirnya menjadi Kristen. Setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya mereka memutuskan di kampung itu untuk bergabung dengan gereja. Dan pada akhirnya setelah berbagai kendala satu dengan yang lain, akhirnya memilih menjadi anggota gereja Masai Advent Hari ke-7. Diadakanlah KKR di kampung saya, Bapak Ibu. Jadi ayah saya bertemu dengan Tuhan pada waktu dia hadir dalam acara pernikahan yang dia tidak harapkan. Karena seharusnya dia tidak datang ke gereja, datang ke tempat pesta. Tapi karena acaranya diadakan di gereja, dia datang ke gereja dan bertemu dengan Tuhan. Setelah itu diadakan KKR di kampung saya. Beberapa orang yang berbakti berkeliling-keliling, saya ingat berkeliling-keliling pada waktu itu. Dari rumah ke rumah, keliling-keliling.
Tapi setelah diadakan KKR, begitu banyak orang yang dibaptis di kampung saya. Pada saat orang-orang ini dibaptis, terjadilah kemarahan. Kemarahan dari saudara-saudara kita sepupu. Pegawai KUA begitu marah. Marahnya ditujukan kepada ayah saya, karena pemimpin daripada di kampung ini adalah ayah saya, pemimpin orang-orang Kristen yang baru ini. Kemudian kemarahan ini menjadi lebih besar lagi. Akhirnya ayah saya dipanggil oleh Koramil pada waktu itu. Dan setelah itu ditanyai, diinterogasi, dan mereka begitu yakin ternyata memang pilihannya itu bukan karena bujukan siapa-siapa. Di kampung juga ditanya, kenapa kamu memilih mau dibaptis? Dan orang-orang kampung ini akhirnya dengan jujur mereka mengatakan bukan karena bujukan, tapi karena pilihan. Dan akhirnya pemerintah menganjurkan tidak boleh bergereja di rumah. Dan Pak Lurah yang punya rumah kosong, yang bukan orang Kristen, meminjami rumahnya yang kosong itu untuk menjadi gereja. Dan anehnya, pemerintah mengatakan karena desakan dari orang banyak, tidak boleh ini hanya bentuk cabang sekolah sahabat atau apa, harus jadi gereja. Akhirnya di kampung itu pun diorganisir sebuah gereja baru, yaitu Gereja Masyarakat Negeri 7, Desa Poncol di kampung saya. Saya melihat di sini bahwa kadang-kadang kita bertemu dengan Tuhan itu di tempat yang kita tidak inginkan. Ayah saya tidak pernah menginginkan dia datang ke gereja, kemudian mendengar firman Tuhan, tapi karena tuntunan daripada acara ini harus datang ke gereja, saudaranya menikah. Akhirnya dia setelah sekian lama mempelajari akan firman Tuhan menjadi orang Kristen. Dan anak-anaknya menjadi orang Kristen yang setia sampai dengan sekarang ini. Saya bersyukur karena tuntunan Tuhan. Seringkali kita bertemu dengan Tuhan di tempat yang tidak kita sukai. Memang ada orang yang bertemu dengan Tuhan dalam tempat kebaktian, ada. Dalam kebangunan rohani begitu banyak. Persekutuan doa tidak kurang. Melalui sebuah pendalaman Alkitab juga tidak kurang. Melalui majalah, traktat tidak kurang, sangat banyak. Tetapi pengalaman hidup membuktikan bahwa banyak orang bertemu atau menjumpai Allah di tempat yang tidak ia sukai. Ada sebagian orang yang bertemu dengan Tuhan di penjara. Ada orang yang bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah masalah yang dia alami. Di tengah-tengah penyakit musibah yang kita alami ini. Di tengah-tengah pandemik COVID yang kita alami ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang ketakutan karena pandemik COVID-19. Beberapa hari yang lalu, Bapak Direktur kami, Bapak Dr. Alvin bercerita. Orang Surabaya bertelepon, dokter, bolehkah saya datang ke rumah sakit Advent? Saya akan charter pesawat untuk datang ke rumah sakit Advent. Karena kami sudah terpapar COVID-19. Dokter katakan, Pak, Bu, rumah sakit kami penuh untuk ruangan penderita COVID-19. Tapi ruangan yang lainnya untuk pasien umum masih ada. Kemudian dokter ini bercerita, maukah? Ini bukan orang Advent, bukan orang Kristen ini. Maukah Bapak, Ibu saya doakan? Akhirnya Bapak itu bercerita bahwa oksigen dalam darah daripada keluarga ini sudah 86, ada 84 atau 86. Setelah didoakan, diserahkan kepada Tuhan, setelah berdoa selesai, ibu yang gelisah dan sangat gelisah ini menjadi tidak gelisah lagi, bukan orang Kristen. Akhirnya diukur oksigen dalam darahnya setelah selesai berdoa menjadi 96. Luar biasa. Bapak Ibu, kesulitan, masalah, problema, kadang-kadang di sanalah kita bertemu dengan Tuhan seperti Yakub bertemu dengan Tuhan pada saat-saat dia ketakutan. Kehidupan ini, duka cita yang kita alami, kesedihan yang kita alami akan membagi kita menjadi 3 golongan. Istri saya
Tuhan izinkan meninggal 13 bulan yang lalu. Kesedihan terjadi. Kesedihan, problema yang terjadi dalam kehidupan kita. Duka cita yang dialami oleh anggota jemaat Mount Moriah karena ada keluarga yang diizinkan Tuhan mendahului kita. Teman-teman kita yang masih isolasi mandiri. Problema seperti ini akan membagi kita menjadi 3 golongan. Digambarkan bahwa problema itu bagaikan pohon sono keling. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta, maka di Gunung Kidul ada pohon yang banyak sekali tumbuh. Nama pohon itu adalah sono keling. Dan pohon sono keling ini pada waktu kemarau panjang, untuk mengurangi penguapan agar tidak membuat pohon ini menjadi mati. Yang pertama membuat daunnya berguguran. Tapi seringkali kemarau ini sangat panjang. Dan bukan hanya daun daripada sono keling ini yang kering. Tetapi juga batang-batang, ranting-ranting daripada pohon sono keling ini ada yang juga mulai mengering. Bahkan sering kali karena saking panjangnya kemarau, bukan hanya ranting-ranting, dahan-dahan, tetapi juga sampai batang menjadi kering. Dan pada waktu hujan tiba, kemarau sudah berlalu, datang musim hujan, maka pohon sono keling yang digambarkan bagaimana kesedihan, duka cita, problema kehidupan menerpa kita, itu membuat sono keling itu terbagi dalam 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah sono keling yang akhirnya setelah hujan tiba, kemarau berlalu, tetapi sono keling ini tetap mati. Karena apa? Karena yang kering bukan hanya daunnya kering, bukan hanya rantingnya, bukan hanya cabangnya, tetapi juga batangnya, tetapi bukan hanya batangnya, sampai akar-akarnya pun mati. Kering. Sehingga pada waktu musim hujan tiba, maka pohon ini akan tetap mati dan tidak akan bisa bertumbuh. Yang kedua adalah pohon sono keling yang kerdil. Yaitu rupa-rupanya pohon sono keling ini daunnya kering, rantingnya kering, kemudian batangnya kering, sebagian besar dari pohon ini menjadi kering, tetapi pada saat musim hujan tiba, tumbuh. Pohon ini tumbuh. Tetapi pohon ini tumbuh menjadi kerdil. Tidak bertambah besar, tetapi tetap saja. Tahun depan tiba kemarau seperti itu, mengering, tumbuh lagi, tapi kerdil. Dan pohon sono keling yang ketiga adalah pohon sono keling yang pada waktu kemarau seolah-olah mati. Tetapi setelah tiba musim penghujan menjadi tumbuh dan sangat lebat, menjadi sangat besar. Dan pohon sono keling yang ketiga ini menjadi pohon yang akhirnya begitu indah dipakai menjadi perabot rumah tangga, menjadi alat-alat, menjadi mebel-mebel yang sangat indah. Dan ini adalah gambaran dari duka cita. Ini adalah gambaran dari problema, ini adalah gambaran dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita akan terbagi menjadi 3 golongan, Bapak Ibu. Yang pertama, iman kita menjadi lemah, kita akan mati secara rohani, kita akan menjadi tidak bermanfaat bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita menjadi tumbuh tapi kerdil. Berapa banyak dari antara kita yang ditinggal mati oleh pasangan hidup? Berapa banyak yang ditinggal mati oleh keluarga kita? Kita menjadi sakit-sakitan, kita menjadi tidak berguna, kita menjadi tergantung pada orang lain. Kita menjadi tumbuh tapi kerdil. Allah tidak menginginkan kita menjadi mati, tidak berguna karena kesedihan yang terjadi. Allah juga tidak mau kita tumbuh tapi kerdil, tapi Allah menginginkan problema yang terjadi itu akan membuat kita itu bertumbuh semakin hebat. Tuhan menginginkan agar hal-hal yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita ini akan menghebatkan kita. Itulah rencana Tuhan dalam setiap problema yang kita alami.
Saat kita bertemu dengan Tuhan tidak selamanya indah. Sekali lagi tidak selamanya indah. Kadang-kadang di tengah problema, masalah yang kita hadapi, dan Allah menginginkan kita menjadi seorang yang bertambah hebat. Bukan malah kita menjadi sakit-sakitan dan meninggal, karena ada keluarga kita yang meninggal. Bukan kita sedih dan akhirnya kita menjadi stroke, dan akhirnya kita ini karena kesedihan ini menjadi bergantung pada orang lain. Allah tidak menginginkan itu. Kita diinginkan oleh Tuhan menjadi bertumbuh semakin hebat dan semakin hebat. Kita bertemu dengan Tuhan seringkali Bapak Ibu di tempat di mana apa yang kita andalkan sudah tidak ada. Bukankah Yakub selama ini mengandalkan ibunya? Tetapi setelah dia berpisah dengan ibunya, setelah dia berpisah dengan orang tuanya ini, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Setelah mangkatnya Raja Uzia, Yesaya baru bertemu dengan Allah dalam kitab Yesaya. Dan dalam Yesaya 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengharapkan manusia. Seringkali Bapak Ibu, di saat-saat kita aman-aman mengandalkan manusia itu sangat penting juga. Tetapi kalau hanya itu andalan kita, seringkali kita akan kecewa. Siapapun kita akan kecewa. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Seringkali harapan kita dari orang yang kita andalkan tidak sesuai dengan harapan dan akhirnya kita kecewa. Pertanyaannya adalah, adakah sesuatu dalam hidup kita ini yang kita andalkan lebih dari kuasa Tuhan? Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, marilah kita bertanya, adakah sesuatu yang kita andalkan dalam kehidupan ini lebih daripada kuasa Tuhan? Begitu banyak orang ingin datang ke rumah sakit, tapi rumah sakit tidak bisa menampung lagi. Apa yang dapat kita andalkan? Begitu banyak orang-orang yang mengharapkan oksigen itu ada, pabriknya ternyata memang keperluan sangat banyak. Akhirnya pabrik pembuat oksigen harus mati, harus meninggal tadi diceritakan di rumah sakit. Tidak ada kadang-kadang yang kita bisa andalkan di saat-saat tertentu. Dan Allah menginginkan di saat yang kita andalkan ini tidak bisa diandalkan lagi. Allah memanggil kita untuk datang kepada Dia. Kita bertemu dengan Tuhan. Dan firman yang sangat indah tadi, sangat luar biasa. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Luar biasa. Yang memberikan jaminan pemeliharaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian dari teman-teman kita di PHK, sebagian dari teman-teman kita harus bekerja dengan penuh kesulitan, usahanya harus berhenti, jualan harus berhenti, penghasilannya harus turun. Tetapi yang pasti di tengah-tengah yang seharusnya kita andalkan, waduh saya andalkan, gaji saya sekian, saya bisa tabung sekian, saya harus begini, kadang-kadang tidak bisa lagi kita andalkan zaman sekarang ini. Zaman COVID sekarang ini, bagi orang-orang tertentu, tetapi ingatlah, di saat-saat kita tidak bisa mengandalkan apa yang selama ini kita andalkan, Allah memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk berserah dan kepadanya. Dan firman Tuhan, berdirilah Tuhan di sampingnya. Nya siapa? Nya Yakub. Luar biasa. Bapak Ibu, masing-masing kita memiliki problema masalah. Ada orang yang memiliki problema dan masalah yang mungkin bukan duka cita, tetapi problema yang lain. Masalah yang lain yang dihadapi. Tetapi semuanya ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak lagi bisa bergantung kepada orang yang selama ini kadang-kadang kita andalkan. Dan marilah di saat seperti ini kita lari, kita datang kepada Tuhan.
Karena Tuhan siap menolong kita. Seperti apa yang dikatakan Pak Stefanus. Kalaupun Tuhan izinkan kita meninggal di dalam Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan nanti. Dan ada harapan. Ini adalah sesuatu yang indah bagi kita umatnya. Gantinya kita gelisah. Gantinya kita menjadi umat Tuhan yang gelisah. Yang seolah-olah hidup kita ini hidup yang tidak ada harapan ini. Tetapi Tuhan akan menolong kita menjadi umat Tuhan yang tetap memiliki pengharapan. Kemudian yang berikutnya, Allah menerima kita sebagaimana kita ada pada saat kita bertemu dengan Dia. Pada saat Allah bertemu dengan kita, Dia menerima apa adanya. Kalau kita pelajari sekali lagi kisah daripada Yakub ini. Ia menerima Yakub apa adanya walaupun pengertiannya terhadap Allah begitu cetek. Pengertiannya terhadap Allah begitu tipis. Tapi Allah menerima apa adanya. Dan inilah hebatnya kita. Dan saya juga ingin menyampaikan, mungkin keluar dari masalah ini, tapi kita hubungkan dengan keluarga, saya ingin menyampaikan, apa yang kita tabur itulah sesungguhnya yang kita tuai. Kalau kita mau menerima seperti Tuhan, menerima anak-anak kita, keluarga kita apa adanya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, kita terima apa adanya. Maka pada saat kita tua juga anak-anak kita itu mau menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita tidak mau menerima anak-anak kita apa adanya, menuntut terlalu tinggi daripada apa yang ada pada diri anak-anak kita, dalam segala kelemahan dan kekurangannya, maka pada saat kita sudah tua, pada saat nanti kita tidak lagi bisa mengurus diri sendiri, maka anak pun akan menuntut kita, kok papa begini, seharusnya begini dong, bersih sedikit. Padahal sudah tidak bisa bersih lagi. Tidak bisa rapi lagi. Bahkan kalau sudah tua, kita tidak bisa menahan buang air kecil, tidak bisa menahan lagi buang air besar. Tapi anak akan menuntut yang lebih, karena kita menuntut yang lebih. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang menerima kita apa adanya dalam segala kelemahan kita. Ini yang sangat luar biasa. Jadi jangan lupa kita sebagai orang tua, kita harus menerima anak-anak kita apa adanya dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Mungkin anak kita yang satu hebat dalam matematika, yang satu tidak hebat, yang satu hebat dalam musik, yang satu hebat dengan yang lain, kita terima apa adanya. Jangan terlalu menuntut. Kita harus menyamakan anak kita dengan anak yang lain, apalagi anak kita dengan anaknya tetangga. Sehingga pada waktu usia tua nanti anak kita akan menuntut kita di saat-saat kita tidak bisa berbuat sesuatu. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kemudian juga Allah menerima kita sebagaimana kita ada. Anak yang terhilang, kalau kita baca dalam kitab Lukas. Bagaimana anak yang terhilang itu pulang, bapaknya menerima dia apa adanya, luar biasa. Dan inilah gambaran daripada Bapa kita, gambaran daripada Allah kita. Allah menerima apa adanya diri kita saat kita ingin bertemu dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, sekali lagi, kita mengalami banyak sekali problema masalah sehubungan dengan COVID-19. Ada yang sudah mengingatkan bahwa pandemi COVID ini satu kali kelak akan berubah menjadi endemi. Seperti flu. Kalau flu, puluhan juta orang meninggal dunia pada abad yang lalu. Beberapa abad yang lalu flu Spanyol, tidak salah itu, di Eropa. Begitu banyak orang meninggal. Tapi akhirnya flu itu bukan lagi menjadi pandemik, sudah menjadi endemik. Kita sudah bisa berdamai, tubuh kita bisa menyesuaikan diri karena vaksin dan lain sebagainya. Sekalipun flu itu tetap ada, tetapi itu tidak lagi membahayakan. Mudah-mudahan satu kali kelak akan seperti itu. Sekalipun yang sekarang menakutkan tidak lagi akan menjadi menakutkan. Tetapi yang pasti sekali lagi adalah Tuhan ingin hari ini dalam semua yang kita alami kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan.
Karena seringkali yang kita andalkan tidak bisa lagi kita andalkan. Seringkali apa yang kita gadang-gadang menjadi penolong kita tidak bisa lagi menolong kita. Karena di luar jangkauan mereka. Dan kadang-kadang hanya Bapa di surga, hanya Allah yang sanggup menolong kita. Dan di saat seperti ini, di saat teman-teman kita berduka, sahabat-sahabat kita berduka, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan siap menerima kita. Tuhan siap untuk menolong kita. Sekalipun hasil dari pertolongan kita itu, pertolongan Tuhan itu, kita bukan diizinkan untuk hidup di atas dunia ini, tetapi diizinkan barangkali kita harus beristirahat. Tetapi kita beristirahat di dalam damai. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Dan itu adalah harapan kita semua. Yang sangat luar biasa juga adalah bila mana kita bertemu dengan Tuhan, maka akan ada perubahan di dalam diri kita. Jika kita bertemu dengan Allah, maka yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kita itu berubah. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang dalam Kristus adalah orang yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Luar biasa ini. Bila mana kita bertemu dengan Tuhan, bila mana kita dekat dengan Tuhan, kehidupan kita akan berubah. Kita yang di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Dan firman Tuhan juga katakan, jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berapa banyak di antara kita, Pak, saya ini kan apa adanya, Pak. Ya saya ini kan kasar. Ya sudah begini, Pak. Saya ini kan tidak bisa lembut. Saya ini kan memang, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, di Jawa, di Pulau Jawa, ada satu peribahasa. Di Pulau Jawa ada satu peribahasa. Watuk iso diobati. Watak dibawa mati. Maksudnya apa? Batuk itu menurut orang Jawa, apapun jenis batuknya, itu bisa diobati. Mau batuk 100 hari kek, mau batuk TBC kek, dan lain sebagainya. Menurut falsafah Jawa, batuk itu bisa diobati. Yang tidak bisa diobati itu adalah watak atau karakter. Tetapi peribahasa bahasa Jawa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan hanya batuk, tapi watak kita pun akan diubahkan kalau kita bertemu dengan Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita di tengah pandemik, di tengah problema, masalah yang kita hadapi, kita bukan bertemu dengan Tuhan dan akhirnya kita bagaikan sono keling yang mati. Yang maknanya adalah kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan menjadi kerdil, tidak. Tapi kita bertemu dengan Tuhan, kita menjadi berkah. Dan Alkitab mengatakan orang benar, kalaupun diizinkan oleh Tuhan meninggal dunia, orang benar itu dikenang untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan. Bagi kita orang yang benar, kalaupun kita harus diizinkan meninggal dunia, nama kita dikenang. Maknanya adalah kehidupan kita itu patut diteladani. Ini luar biasa. Kehidupan yang patut diteladani inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang setia kepadanya. Mungkin kita tidak bisa meninggalkan harta yang banyak, tapi sebagian kita bisa. Tetapi apapun keberadaan kita, kalau kita menjadi umat Tuhan yang benar, maka kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang pada akhirnya orang-orang akan mengenang kita sebagai orang yang patut diteladani di dalam kehidupan sekalipun kita sudah meninggal. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kampung saya, sekalipun kampung, ada gereja yang bagus di sana. Inilah gereja di mana di kampung saya berdiri, dan ini adalah keponakan dan juga anak saya dan juga ipar saya, adik saya juga ada di situ. Inilah gerejanya. Jadi rupa-rupanya menjadi umat Tuhan itu bukan hanya kita dirubahkan karakter, tidak. Tapi kehidupan kita ini juga, kehidupan gerejanya juga, kampungnya juga menjadi lebih indah. Dan inilah janji Tuhan. Jadi kalau mungkin orang tua saya tidak diundang atau tidak datang menghadiri pesta pernikahan itu, mungkin saja orang tua saya belum mengenal kebenaran itu. Tetapi itulah cara Tuhan menuntun umatnya. Kadang-kadang kita bertemu dengan Tuhan, tidak atau di tempat yang tidak kita sukai. Tetapi bila mana kita izinkan hati ini, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita yang terbaik. Semoga kita semua, umat-umat Tuhan, di jemaat ini, dan juga umat-umat Tuhan yang tergabung dalam kebaktian ini, kita saat ini akan bertumbuh. Hidup kita akan semakin hebat di pemandangan Tuhan. Bukan menjadi kehidupan seperti pohon sono keling yang akhirnya mati, yang akhirnya kedil, tapi kita akan menjadi semakin besar, semakin besar. Dan kita akan dipakai menjadi perabot-perabot yang sangat indah. Bukan untuk mebel dunia ini, tapi menjadi perabot-perabot yang siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menjadi putra-putri Allah yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.